Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Ikhwati fillah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Syukur alhamdulillah para asatidzah yang dirahmati oleh Allah, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Khalid, Ustaz Zaid, Ustaz Haris dan semuanya. Tidak saya sebut satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Saya tidak ingin banyak menyampaikan kecuali beberapa hal saja. Yang pertama, seorang muslim mukmin itu dia akan selalu dalam kebaikan manakala dalam 4 lingkaran. Apa itu? Yang pertama, apabila diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Syekh Utsaimin atau Syekh bin Bas menjelaskan, ternyata salah satu sebab penyebab orang itu menjadi rusak, hancur, sesat, selain hubud dunia, cinta kepada dunia, ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, adalah dikarenakan kurang bersyukur atau tidak bersyukur dan tidak istiqomah. Dan orang yang tidak bersyukur dan tidak istiqomah itu adalah dia jelas-jelas tidak paham dari apa yang dia baca di dalam sholat, yaitu setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah itu selalu dikaitkan dengan syukur, juga dikaitkan dengan istiqomah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Ayat ini sering kita dengar dan kita sudah hafal. Ibrahim ayat yang ke-7. Tapi ayat tentang syukur yang jarang diungkap itu ada dalam surat An-Nisa ayat 147. Begitu indahnya janji Allah kepada hamba-hambanya. Surat cintanya Allah ada yang mengatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Orang yang benar imannya pasti dia bersyukur. Orang yang syukurnya benar kalau landasannya iman. Di mata, dua mata, sisi mata yang enggak bisa dipisahkan. Orang yang beriman dia bersyukur. Kalau dia enggak bersyukur berarti imannya bermasalah. Syukurnya pun harus dilandasi dengan iman. Karena syukur-syukur yang tidak dilandasi dengan iman banyak sekali. Contohnya dalam rangka bersyukur kenikmatan kemerdekaan, joget-joget, maksiat dan dosa malah dilakukan. Nah, ini kan minal ngawurin. Ya, ini yang pertama. Jika diberi kebaikan, kesenangan, bersyukur. Nanti syukurnya panjang nih. Syukur waktu berarti kita satu hari satu malam yang Allah kasih 1440 menit itu betul-betul pure untuk ibadahnya berapa menit? Ternyata setelah kita kalkulasi dari 1440 menit yang betul-betul bernilaikan ibadah, ternyata na'udzubillah min dzalik kok jauh sekali ya, kita belum syukur dalam hal itu. Kalau syukur kaitannya dengan rezeki, dengan harta, sahabat Nabi kita belajar dari mereka. Mereka merasa malu, merasa belum cinta, merasa belum bersyukur kepada Allah kalau yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah itu sama. Jadi kalau kepentingan makan 1 juta, ya infaknya 1 juta. Dan untuk kita ini juga harus ingat loh, begitu janji Allah indah sekali dalam hadis qudsi, unfik alaik. Bersedekahlah kalian maka aku akan sedekahi kalian. Jadi jangan-jangan rezeki kita nggak bertambah-tambah karena sedekah kita juga kurang.
Dan kita tahu pos-pos sedekah yang terbaik itu insya Allah. Baik. Jadi selalu akan dalam kebaikan diri kita. Semua orang yang betul-betul beriman umatnya Rasulullah ini, kalau dia diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kemudian yang kedua, apabila diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, sabar. Afan, Ustaz Abdurrahman ini sering jelaskan tentang sabar. Ada berapa ayat ya Ustaz tentang sabar? Oh, Fatih. Fatih. Loh, ini Masya Allah ya. Karena kalau kita ingin diberkahi oleh Allah, bersyukur. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ada yang menyatakan, saya belum cross check ya, tapi ada yang mengatakan ayat tentang sabar itu 104 ayat. Diwakili dari ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Ali Imran ayat yang ke-200 yang terakhir. Saya enggak jelaskan sabar fi taatillah, asabru fi tarkil ma'asi, dan asabru anid dunya bil musibah. Surat indah, surat cintanya Allah yang indah dalam surat Az-Zumar tentang sabar, sampai-sampai para malaikat itu kewalahan nulisnya pahala sabar. Ada satu materi menarik, yaitu amalan-amalan yang malaikat kewalahan menulisnya ini, pahalanya ini. Salah satunya saum. Karena Allah menyatakan wa ana azibi, dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Malaikat nulis berapa? Kemudian pada surat Az-Zumar ayat yang ke-10 itu apa? Sabar itu enggak berbatas. Nah, dan nanti ada yang lainnya tentu. Tapi intinya kalau dipadukan, syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ya, syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ya. Cuman kalau saya tanya pada antum, sabarnya Nabi Ayub dengan sabarnya Nabi Yusuf, dasar mana? Nabi Ayub itu kan kesabaran dalam hal diuji yang tadinya orang terkaya di negerinya habis. Anaknya 12 dia mengatakan setiap tahun meninggal, setiap bulan meninggal. Jadi dalam 1 tahun itu meninggal semua. Istri yang tercinta, dicintai, mencintai juga meninggalkan meninggalkan karena sakitnya mungkin. Satu pelajaran menarik ketika kaumnya mengatakan, "Hei Ayub, kau telah dikutuk, dilaknat oleh Tuhanmu, kau ditinggal oleh Tuhanmu." Tapi Nabi Ayub dengan tersenyum mengatakan, "Kamu keliru. Allah itu bukan Tuhanku saja, Tuhanku dan Tuhanmu, Robku dan Robmu. Karena yang ngasih rezeki, yang ngasih kehidupan, yang ngasih kesehatan adalah Allah, Rabbul Alamin. Apalah artinya Allah kasih aku sakit baru 17 tahun, sedangkan Allah telah memberikan aku kenikmatan 70 tahun. Ini gak sebanding," katanya. "Gila kamu Ayub. Bukan aku yang gila, kamu yang keliru. Bahkan kamulah yang gila. Karena kamu menyembah sesuatu yang kamu buat-buat sendiri, yang tidak memberikan manfaat." Ketika sampai logika seperti ini, akhirnya nggak sampai juga pada kaumnya, pergi dia meninggalkan. Nah, nanti kita bisa belajar ya dengan Imam Abu Hanifah yang menjatuhkan ya orang ateis. Wah, itu kisah menarik sekali itu. Tapi nggak malam ini, insyaallah. Yang ketiga, ketika ingat kesalahan dan dosa, segera lakukan 3 hal. Ketika kita ingat kesalahan dan dosa sebagai orang yang beriman, apa? 1, taubatan nasuha. Yang kedua, hijrah, sebenar-benarnya hijrah. Yang ketiga, ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu yang ketiga. Jadi kalau kita mau dalam kebaikan, syukur, sabar, dan ketika ingat salah dosa, segera tadi taubatan nasuha, ya,
Hijrahnya meninggalkan yang dilarang diharamkan oleh Allah. Al-muhajiru man hajara man hallahu anhu. Rawi Muslim misalnya. Nah, yang keempat. Yang keempat ini Masya Allah. Luar biasa sekali. Ini yang luar biasa. Kenapa? Dalam keadaan bagaimanapun, senang, susah, sehat, sakit, dalam ujian yang ringan ataupun berat, tetap istiqomah. Yang ketiga dalam satu majelis ilmu, Rasulullah dengan para sahabat, belum Rasulullah memulai majelis ilmu itu, saya memahaminya begitu. Baru beberapa sahabat, tapi belum pada datang yang lainnya, masih banyak yang belum datang. Ada tiba-tiba qadarullah, ya, sahabat muncul satu orang. Ya Rasulullah, salam mengucapkan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dengan nasihatmu itu aku bisa masuk surga dan aku tidak perlu lagi minta nasihat dari siapapun, cukup darimu saja Rasulullah. Ini sahabat-sahabat yang melihat, apik tenan, saya bisa dia mah rancak bana iku, ondai man, apik tenan ini, minta nasihat yang dengan satu nasihat itu bisa masuk surga. Dan sahabat itu, Masya Allah, diwakili dengan sahabat yang bertanya. Rasulullah tersenyum. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah kalian benar-benar beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Yang siapapun makomnya kalau sudah sampai istiqomah, jin, setan, iblis pun tidak akan mampu mengalahkan. Jadi ada rapatnya jin, setan, iblis. Gimana orang ini? Yang lainnya bilang, wah kalau orang ini udah deh, nggak usah kita ganggu. Oh, harus diganggu. Karena jin, setan, iblis itu dalam kematian punya 5 target. Nah, siapa ini kasih jawab nih? Ustaz Aris nih. Ini sekaligus ngasih materi, nanti antum bisa sampaikan itu loh ya. Jadi setan itu dalam kematian manusia itu punya 5 target. Dan itu yang menjadikan kita harus tetap selalu ya mawas diri. Sidik coba kasih jawab. Kalau nggak sampingnya nggak apa-apa deh. Ini diam-diam nggak tahu. Ini ya, saya nggak mengurai Ustaz ya. Nanti Ustaz Khalid lah kalau yang bagian mengurai ini Ustaz Khalid. Saya hanya poin-poinnya aja. Ya. Jadi 5 target kematian dalam kematiannya seseorang tuh betul-betul itu setan tertul. Tapi ketika seseorang sampai makomnya istiqomah, enggak perlu ini. Oh enggak, kata setan iblis yang lainnya, jin yang lain, enggak akan mampu. Ada jawabannya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Oh, malaikat mengelilingi kok, malaikat yang jaga kok, atas perintah Allah kok. Bahkan dihibur dengan kata-kata yang indah. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah cemas. Allah telah menjanjikan surga untukmu. Coba. Maka makom istiqomah ini adalah dasar untuk menuju pada tangga istiqomah itu butuh perjuangan yang sangat berat. Nanti kalau dikaitkan dengan hadis yang ada dalam hadis arba'in itu ngeri lagi kita. Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, padahal sebelumnya orang memandang ahli surga, tapi dia tidak sadar dirusak, dihancurkan oleh syaitan. Ingat, setan itu ngerusak kita, manusia itu 4 hal. Hatinya, pikirannya, perasaannya, dan fitrahnya. Kalau sudah hati, pikiran, perasaan, dan fitrahnya dihancurkan oleh setan, sudah tidak kembali kepada Allah, tidak ditolong oleh Allah, sudah habis. Dan salah satu yang kita takuti adalah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah meninggalkan kita, Allah nggak nolong kita. Itu yang paling ngeri. Na'udzubillah nih. Jadi itulah. Kalau manakala kita ingin dalam kebaikan, selalu dicintai, diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, bila diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Jika diuji dengan yang tidak menyenangkan, bersabar. Ketika ingat salah dan dosa, yaitu segera taubat dan nasuha, segera berhijrah, terutama hijrah qalbiyah ya.
Kalau hijrah makan ini kan situasi. Kalau nggak memungkinkan kita tinggal di satu tempat itu memang harus kita hijrah. Tapi hijrah hati ini setiap saat kan. Kemudian adalah istiqomah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Al-Bukhari. Amal ibadah yang paling disukai dicintai oleh Allah ada yang dilakukan dengan istiqomah. Meskipun meningkatnya sedikit. Saya memahami itu bukan meskipun sedikit yang penting istiqomah, enggak ningkat-ningkat kita. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya sholat duha yang sering berapa rakaat? Dua-duanya ini benar loh. Yang sering biasanya 2 atau 4. Ya kalau yang sering 2 Ustaz. Itu kalau 2 rakaat itu bapak ibu lakukan sejak tahun berapa? 2010, sekarang 2026. Berarti 16 tahun tidak ada meningkat, 2 aja terus. Ya, jadi walaupun ya yang penting istiqomahnya iya, tapi meningkatnya sedikit nggak apa-apa. Jangan yang penting sedikit istiqomah, nggak ada kemajuan kalau gitu ya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan kebaikan manfaat untuk diri Anda dan buat kita semua. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa para asatidzah, ikhwan sekalian, jangan lupa selalu pegang doa ini. Saya yakin antum hafal, tapi jangan pernah lupa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba renung sejenak. Kenapa redaksi doa ini kok Rabbana la tuzigh qulubana? Kok Allah enggak menggunakan bahasa kok enggak telinga kita? Padahal telinga kita ini sering mendengarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang enggak bermanfaat, hal-hal yang enggak baik. Kenapa enggak mata kita? Kenapa enggak lidah kita? Tapi kalau Allah menggunakan bahasa Rabbana la tuzigh qulubana. Kembali kepada hadis Nabi, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasada jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Dalam satu riwayat jelaskan gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Maka jangan sampai hati kita jauh dari Al-Quran, jauh dari zikrullah, istighfar, sholawat Nabi, mendoakan orang lain. Dan jangan sampai hati kita jauh dari majelis ilmu. Dan jangan sampai hati kita ini jauh dari orang-orang yang baik, soleh-solehah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyanyi yang baik segera tunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung girian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.